Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Aceh, kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Banjir yang merendam sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan melumpuhkan lalu lintas jalan nasional. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum di 5 kecamatan Aceh Singkil. Banyak keluhan warga terhadap kelangkaan LPG bersubsidi mendorong Dinas ESDM dan Hiswana Migas menggelar sidak. Banjir terus mengepung sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Di Kabupaten Aceh Selatan, banjir akibat luapan sungai bukan saja merendam permukiman, tapi juga jalan nasional penghubung Aceh Selatan dan Sumatera Utara. Banjir setinggi lebih dari 1 meter merendam badan jalan antar provinsi ini menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total. Tidak ada satu kendaraan bermotor bisa melintasi genangan air akibat banjir. Banjir akibat luapan Sungai Lae Soraya dan Sungai Gelombang ini sudah berlangsung selama beberapa hari. Ketinggian air terus meningkat lantaran curah hujan di daerah itu masih tinggi. Warga yang ingin melintas harus dinaikkan kerakit untuk menyeberangi genangan banjir. Sedangkan kendaraan mereka terpaksa ditinggal karena tidak bisa melewati banjir. Banjir di Aceh Selatan terus meluas dengan ketinggian banjir antara 0,5 hingga 1 meter. Pengendara yang nekat tetap menyeberangkan kendaraan meski berisiko rusak akibat masuk air. Antrean kendaraan menjadi pemandangan rutin selama beberapa hari terakhir. Tidak sedikit kendaraan pengangkut bahan kebutuhan pokok harus menepi menunggu banjir surut. Ini ikannya ada bau nih. Iya. Apa bawa bang? Ikan Rencananya mau bawa kemana nih? ke Tanjung Balai. Udah berapa hari di sini bang? Cuman baru 1 hari. Lansir sama mobil kawan sebelah sama pakai rakit. Ini tambah lagi biayanya bang ya? Iya ya. Jadi Kayak mana lagi ya kan udah musibah ya. kondisi ekonomi pun susah sekarang ya? Iya. Tambah ini, jadi masih dapat untung kira-kira? Udah langsir-langsir lagi nih gimana nih? Ya gimana lah memang udah apa kan udah nasib awak kan. Belum berani lewat bang ya? Tinggi ya? Ya airnya tinggi. Berapa kira-kira bang? 1,5 meter lebih kurang. Petugas gabungan TNI Polri bersama BPBD dan warga ikut membantu mengevakuasi korban banjir. Mereka dinaikkan ke perahu karet agar bisa keluar dari genangan banjir. Banjir parah terjadi hampir setiap tahun, khususnya di kawasan desa, di Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, namun hingga saat ini belum ada solusinya. Basriadi melaporkan dari Aceh Selatan. Sungai Cinendang dan Lae Soraya di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh kembali meluap. Akibatnya ratusan rumah di 5 desa Kecamatan Singkil terendam. Banjir merendam permukiman dan sejumlah ruas jalan. Akibatnya aktivitas warga terganggu, apalagi jalan mitigasi bencana yang seharusnya aman dari banjir juga tergenang. Banjir akibat luapan Sungai Cinendang dan Sungai Lae Soraya merupakan yang ketiga kalinya pada tahun ini. Sebelumnya, kedua sungai ini meluap hingga merendam sejumlah desa di Kecamatan Simpang Kanan dan Suromakmur. Banjir terparah melanda Desa Ujung Bawang dan Desa Pea Bumbung, Kecamatan Singkil. Ketinggian banjir di 2 desa mencapai 1 meter. Selain Desa Ujung Bawang dan Desa Pea Bumbung, Desa Pemuka juga dilanda banjir. Bahkan 2 desa terisolir yakni Desa Teluk Rumbia dan Desa Rantau Gedang masih terisolir.
Banjir mulai datang malam hari sehingga warga harus menyelamatkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terendam. Yang di sana yang bisa kami amankan diri kami. Barang-barang semalam kami angkat kira-kira jam 12 semalam. Sampai nggak tertidur sampai sekarang ini. Karena naik sekarang ini air. Masih naik ya. Kalau untuk barang-barang ada yang terendam atau gimana? Ada juga yang terendam, ada juga yang enggak. Jadi yang belum lagi terendam ya kami amankan, yang terendam ya kami apakanlah dulu. Biar di situ yang bisa apa ya. Yang dibutuhkan sama warga apa enggak? Bahan sembako lah yang dibutuhkan, beras, minuman lah ya, air bersih. Banjir juga merendam jalan provinsi atau penghubung kota Sebulu Salam, Aceh Singkil. Akibatnya arus lalu lintas antar provinsi juga terganggu. Warga mengharapkan bantuan logistik dan peralatan dapur serta air bersih. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Singkil masih mendata wilayah yang terendam dan korban banjir. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Banjir yang melanda 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil tidak saja merendam permukiman dan rumah, tapi juga sejumlah fasilitas umum. Sejumlah sekolah, masjid, puskesmas, dan kantor desa juga terendam. Banjir yang terus meninggi dan meluas menyebabkan arus lalu lintas di jalan nasional terganggu. Ketinggian banjir bervariasi antara setengah hingga 1 meter. Hingga Selasa siang, sedikitnya 26 desa di 5 kecamatan terendam. Desa Pulau Sarok merupakan salah satu wilayah yang paling parah. Warga desa Ujung Bawang juga bernasib serupa. Sedikitnya 19.000 warga terdampak banjir yang tersebar di 5 kecamatan. Kecamatan yang kami dapat laporan dari Kecamatan Singkil, ada desa Ujung Bawang, desa Payabumbung, kemudian ini desa Ujung Bawang nih ya, kemudian juga daerah Rantu Gadang, Takal Pasir, Rumbia. Kemudian untuk Gunung Meriah itu udah mulai kena itu Cingkam Gala-Gala, kemudian Rimo Handal ya, Rimo. Kemudian juga Tanah Merah, nah itu udah kena. Kemudian Simpang Kanan, Cibubukan, kemudian Tanjung Mas, Tanjung Betik, dan ada beberapa desa lagi lah. Berdasarkan data BPBD Aceh Singkil, Kecamatan Singkil merupakan kawasan yang warganya paling terdampak banjir atau mencapai 10.000 jiwa. 5 kecamatan yang dilanda banjir adalah Kecamatan Suromakmur, Simpang Kanan, Gunung Meriah, Kuta Baharu, dan Kecamatan Singkil. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Banjir yang melanda Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya berangsur surut. Warga mulai beraktivitas kembali meski tetap waspada banjir susulan. Para korban banjir di desa Ujung Krung mulai membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa banjir. Mereka menyingkirkan membersihkan peralatan rumah dari lumpur. Meski demikian, genangan sisa banjir masih ditemui di beberapa rumah warga. Namun mereka tetap beraktivitas setelah terhenti hampir sepekan. Mulai tadi malam ya. Tadi malam jam 10 tuh masih ada air di jalan. Tapi pagi tadi emang udah turun. Ketinggian air sekitar 40 sampai 50 ya depan rumah masyarakat. Dari desa kita cuman bisa kalau banjir ini paling tidak ya membantu sekedar aja ya. Karena kebetulan ada kita adakan dari uang desa. Nanti kita beli beras, indomie, minyak. Di pemerintah kabupaten mungkin baru hanya sekedar untuk di posko aja. Posko ada dari BPBD, ada di posko. Ada minyak goreng, beras ya, beras. Ada telur ya. Telur nggak ada mie. Mie. Gampong Ujung Krung salah satu desa terparah dilanda banjir. Akibatnya aktivitas warga lumpuh total.
Sejumlah bantuan dari pemerintah desa dan instansi terkait juga telah disalurkan. Namun warga berharap solusi mengatasi banjir yang selalu berulang setiap musim hujan. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Ya.